hari ini kita barengan dengan Bang Ruslan ya, yang sudah ada di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ruslan. Waalaikumsalam, selamat siang, Banjo. Gimana kabar di Makassar? Sehat? Baji-baji, Ji. Oh siap. Ya. Banjo gimana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini sehat, ceria. Kudu itu mah ya. Teman-teman pada sehat ya di sono ya, teman-teman perompat di sono ya. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Iya. siap. Di sini Bang mang Rus, sehat sehat semuanya. semua. Iya Karena betul. kota Makassar itu dikenal dengan kota makan enak. Jadi enak-enak Oh, makannya. iya makanannya kan enak-enak tuh terkenal ya. Iya. Siap. Bang Ruslan, hari ini kita bakal bahas tema apa ya di eh, Suara Budaya Nusantara hari ini? Ya, kita akan membahas tentang corak klasik ke inovasi desain. Jadi ini Oh, tema warna Nusantara. lebih ke desain di kain itu atau gimana nih? Ya, nanti kita akan tanya-tanya ke narasumbernya. Nanti akan kami hadirkan Dr. Irfan, dosen jurusan Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni UNM. Ya, Oke, siap ya. Ini hadir di studio atau kita via telepon? ya kita via Zoom, Zoom juga. Via Ya, oh kita pakai online juga ya. ya, betul. Siap deh kalau gitu. Nah, buat interaksi nih pendengar perompat Abang Po yang mau telepon ke Makassar berapa ya kontaknya ya Bang Ruslan ya kalau boleh tahu ya. Ya, untuk yang mau bergabung boleh di 0811 400 9250. Sekali Oke, lagi Bang, 085 397 1 di 0811 400 9250. oke, siap. Kalau di Jakarta kita cuman terima di 021 350 4510 ya Bang Po ya. Iya, Boleh di WhatsApp tapi hanya untuk pesan WhatsApp atau chat ya Bang Po ya. Dan untuk telepon ya Abang Po pendengar perempat punten sekali lagi punten. Kalau misalnya Abang Po pendengar perempat sudah telepon di jam ini, nanti di menit 45 kalau bisa pendengar yang lain ya Abang Po ya. Karena kan kita menjunjung tinggi tagline kita keadilan sosial bagi pendengar perempat dimanapun berada. Ya, siap. kalau sudah satu, satu. Satu. Gitu. Gitu. Kalau misalnya mau titip pertanyaan atau mungkin mau langsung aja nanti sama narasumbernya boleh, tapi nanti aja di menit 45. Jadi ya kalau sekarang kita ngobrol-ngobrol aja, Bang Po pendengar perempat, titip pertanyaan juga boleh ya. Kayak sudah terdengar telepon di Perempat Makassar, kita boleh angkat nih, Bang Ruslan. Oke, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara budaya. Assalamualaikum tadi pun Bang Rustam. Iya, waalaikumsalam. Ya Pakai pun, pakai L bukan T. Agak kereba. Ruslan, Baji-baji. Bang Ruslan, Kecil kalau di HP-nya ya Bang Rustam. Iya. Oke, Coba gimana? dinaikin volumenya dikit. Sudah ya Bang, sudah. Saya sudah naik di atap ini. Full ya. udah kenceng itu, Udah kenceng, saya sudah naik di atas pemancar ini. Papan. Oke, di atas pemancar. Iya. Gimana kabarnya yang di Makassar nih? Alhamdulillah, baik-baik. Kalau orang Makassar bilang baji-baji. Kalau orang Bugis, madece-dece mua. Bagi-bagi itu apa sih artinya? Baik-baik saja. Bagi-bagi apa bagi-bagi? Bagi-bagi. Oh, Baji-baji. iya, iya. Sehat, artinya sehat-sehat aja ya? Sehat-sehat, baik-baik. Oh, kalau Lampung wawai-wawai aja. Wah, wah, Wawai-gawo. wah. Oh, gitu. Saya di Bandar Lampung nih Bang Rustam. Oh, Bandar Lampung dengan siapa nih? Dengan Topan ataupun Babang Tampan. Wah, tampan, betul. Cakep suaranya memang. Saya sapa Bang Jo dulu. Bang Jo, Assalamualaikum tadi pun Bang Jo. Waalaikumsalam, ya pun Bang Wah, Topan. jelas banget nih suaranya nih, udah bersin. Wah, beda. Nanti apa nih mau diangkat nih temanya nih Bang Rustam? Ini terkait dengan warna corak dari, ya, Kalau pokoknya. Lampung sendiri sih emas warna coraknya itu ya, corak kan ini corak kayak kayak coraknya itu kalau di Lampung itu ya kayak kain tapestri itu dia ada merahnya itu ya, kerang gitu sama kuning kemasan gitu loh, corak. Iya. Nanti saya mau menyimak aja nanti di narasumbernya kata Bang Jo kan kita apa ya bagian dari budaya antri Indonesia jadi udah satu masuk udahlah kalau ada narasumbernya kita tinggal nyimak aja jangan udah masuk ini malah masuk lah sama aja bohong Iya, betul sekali. itu aja ya Bang Rustam sama Bang Oke, Jo ya. Siap, salam terima kenal, kasih. ya. Ya,
juga jangan lupa Bang Rustam kalau di Lampung punya sapaan tadi pun jawabnya ya pun ya. Iya pun, iya. Iya jawabnya. Ini yang lagi bertugas di RRI Perempat Bandar Lampung ada Bang Ferry. Oke. Bang Ya, Ferry siapa dulu ada. ya Bang Ferry, RRI Perempat Bandar Lampung. Iya, Iya Bang pung. Ferry. Sudah saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Iya. Topan di Lampung ya. Boleh kalau ada telepon lagi di Makassar kita angkat dari Makassar lagi. Ya, silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Suara budaya Nusantara. Bang Rustam dengan Bang Tahir di Ternate Maluku Utara. Dengan siapa? Bang Taher. Dia Bang Tahir di Maluku Utara. Oh, Pembang Tahir. Bang Taher. Oh, Bang Tahir. Maluku. Iya. Maluku Utara. Di Halmahera Barat Maluku Utara. Oke, gimana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah kabar sehat, kabar baju di sini. Iya. Bang Taher gimana kalau Bang Taher sendiri di Maluku tuh ada motif-motif sendiri nggak? Halo Bang Rustam. Iya. Kalau di Maluku corak warna klasiknya di sana apa nih? Warna klasik. Mungkin warna kain atau warna apa lah ya. Kalau di sini kan Bang Joto, biasanya kalau pakaian adat, misalnya perempuan punya pakaian adat khas baju bodo, itu masing-masing memiliki makna. Misalnya warna hijau, warna jingga, warna hijau, warna ungu. Ada makna-makna coraknya. Ya, Oh corak, oh warna corak ya. ya warna corak. Di sana ada nggak nih kalau di Maluku? Iya kalau di sini warnanya itu hijau tuh. Mm-mm. Ya, Hijau kalau ya. di sini kebanyakan yang banyak warna hijau tuh. Ya. Itu apa kesini bilang orange tuh. Hah, oren? Ya, iya warna-warna hijau ungu gitu. Oke. Itu yang pakaian wanita yang senang dipakai kan. Itu gimana tuh Bang Taher tuh? Kalau corak sih dari corak kalau corak apa ya? Itu pertanyaan aja gitu. Ya, mungkin kalau di rumah itu ada hal-hal yang unik, misalnya warna coraknya. Iya. Ya. Ape gitu ada. Corak itu warna apa ya? Corak itu Bisa kayak juga, motif. maksudnya bukan hanya warna apa ya, warna kain. Bisa jadi misalnya ada kerajinan atau perhiasan atau yang punya arti spesifik. Kalau misalnya saya yang pakai ini songkok reca ini. Ini kan juga coraknya unik, warna kuning, emas. Nah, itu. Oke. Nanti Abang Po pendengar Polpo bisa lihat di radio visual RNZ ya. Iya. Di jam 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Apa yang dipakai sama Oke. iya, tapi kalau buat itu pertanyaan apa nih Bang Taher nih? Ya. Kalau Bang Jo, kata siang sore. Siang Bang Taher. Iya, nanti pertanyaan aja ya. Ya. Apa itu pertanyaannya? Kalau tinggal dari kira rumah kita nanya aja atau cepat. Oh, kalau mau titip pertanyaan sekarang aja Bang Taher karena kita satu orang satu kali kesempatan. Aduh, terputus. Suaranya itu putus-putus. Oh, putus-putus suaranya. Oke, siap. Siap ya. Nanti kirim pesan WhatsApp aja ya di Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat dari Jakarta ya Bang. Silakan Bang Jo. Oke, Perompat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jojo. Iya, Ica. Iya betul sekali. Gimana kabar Ca? Aman? Sehat? Alhamdulillah baik, panas. Oh, Panas ini. Wah, kenapa? Tapi sehat Halo dong. Bang Ruslan. Ya, halo Ica. Halo juga. Gimana kabarnya Bone? Aman?
Alhamdulillah aman, aman, aman. Udah Alhamdulillah. aman sih. Sudah aman ya? Iya, itu kan pas kemarin sempat ada demo di situ Ya, ya. kantor bupati. Jadi alhamdulillah udah aman. Oke. Oh, ada ini aksi penyampaian pendapat. Ya, betul. Ada demo kemarin. Ya, Sampai Ica. malam loh, Allah. Kalau Ya. kita di rumahnya ada mungkin benda-benda tradisional di rumah atau kain atau kerajinan lah ya, perhiasan. Benda-benda pusaka. Iya, yang punya arti spesifik. Ada di sini. Namanya apa namanya tuh? Tahu itu pisau yang kecil itu yang tajam, kawali. Oh, kawali. Itu peninggalannya kakek, begitu dikasih sama bapak, tapi kan bapak udah meninggal juga, jadi ada di sini gitu. Ya, ya. Oke, siap. Kayak begitu sih, Bang Jojo. Siap, Cak. Berarti corak yang dimaksud ini nggak cuma motif aja kali ya, Iya. Bang Ruslan ya. Betul. Jadi Ah. bisa masuk ke semuanya dong berarti ya. Ya, kalau semacam badik itu kan ada coraknya juga. Corak misalnya model motif-motifnya, ada makna-makna tersendiri. Iya. Jadi corak di sini bukan hanya sekedar warna ya, tapi Ini kan nanti nyimak tadi sampai selesai, mau pantun dulu ya Bang Jojo. Boleh. Apa itu? Ada biawak, ada buaya, Cakep. cakep. tunggu hitam matanya. Ya kalau putih, Ada. sakit dong. Aduh, ulang ya, ulang. Buru. Ih, lagian Ya, memang Betawi kan gitu, ada digoda-godain dulu. biawak, ada buaya, Cakep. hitam matanya. Cakep. Ada adat sejuta bahasa, kita wajib saling menghormatinya. Cakep. Makasih ya Bang Jojo, Bang Ruslan. Ya. Terima kasih, Terima Ica. kasih. Salam buat semuanya aja. Siap. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya di Makassar berdering terus ya telepon ya, Bang Ruslan ya. Kedengeran Betul. banget nih. Ya, kita Boleh tadi. siap kita angkat dari Makassar lagi teleponnya. Oke, belum berdering ini Bang Jo. Oke, Tunggu lagi. kita tunggu lagi. Jadi untuk pendengar mengenai topik bahasan kita mengenai yaitu adakah benda-benda tradisional di rumah entah itu kain, kerajinan atau perhiasan yang punya corak atau spesifik tersendiri. Nah, Oke, boleh jadi dibalik. corak atau motif ini ada di setiap benda ya, Iya. mau itu kain, mau itu di kayak di Jawa kan ada keris ya, ada Iya. motifnya tuh Bang Ruslan ya. Di sana juga pasti punya keris ya. Oke. Gitu, siap. Kita terima angkat lagi. dari Makassar, boleh Ya. silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. dengan siapa? Halo. Ya, Iya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Ini dengan Mbah siapa? Nah, wah Lampung nih. Mbak Jarwo gimana kabar? Di radionya besar banget. Mbak Jarwo gimana kabar? Sehat? Ya, Mbak Jarwo? Hanya ini ya, Jo. Iya, coba di ini lagi ya. Di apa? Coba nanti kita kontak lagi ya, Mbak Jarwo ya. Kita angkat dari Jakarta ya sekarang ya, Bang Ruslan ya. ya silakan. Halo Prompas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa? Dengan Rudi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oke, Pak Rudi punten boleh dikecilin suara radionya? Ya benar-benar. Oke. Saya udah ya. Bentar. Ih, Aman. ya Pak Rudi gimana kabar sehat? Aman ya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Kalau cuaca sering Palangkaraya ini agak mendung-mendung, manja banget mendung ini. Mendung ya. Lagi pada mendung nih kayaknya ya. Soalnya kalau di Jakarta nih Ya. panas banget nih. Ya mendungnya sangat manja ini kayaknya nih. Oh, aduh, mudah-mudahan kalau hujan juga nggak bikin banjir ya. Siap. Halo Bang Ruslan, gimana kabar Bang Ruslan? Alhamdulillah, baji-baji sehat-sehat. Alhamdulillah ya baik. Baji-baji itu bahasa Bugis ya, aku bahasa Makassar ya. Makassar. Kalau Bugis, Madice de Cemua.
Kalau Toraja ada lagi. Beda-beda ya. Iya, di sini ada 4 etnis yang paling apa namanya dikenal di Sulawesi Selatan. Ada Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Minta di masalah pada corak-corak motif ya. Ya, motif tenun. Nggak cuma di kain aja ternyata ini apa namanya parudi. Iya. Jadi, kalau di parudi gimana nih? Ada nggak apa yang khusus gitu corak nih? Ada pelengkap saya kebanyakan tuh ada ya hitam sama agak merah-merah gitu lah. Iya, iya. Pakaian adatnya di sana warna apa? Dia apa namanya di tupi, bisa ada di baju kan kemeja gitu lah. Semacam batik lah yang bisa motifnya kan batang garing kalau untuk Palangkaraya sini. Oke, siap. Ya macam-macam ya di sana juga ya. Iya macam-macam lah biasa kan untuk tupi atau penari biasa jangan ada pakai tupinya. Benar Ada biasa. hitam, ada putih, ada merah kadang itu corak warnanya. Siap. Dengan baju rumping juga gitu biasanya ada hitam, putih, merah. Oke, siap dah kalau gitu Pak Rudi. Pak Rudi ada titip pertanyaan nih nggak nih buat narasumber Ya, nanti nanti? kita simak dulu lah nanti kan ulasannya gimana gitu. Mendengar dulu lah. Oke, siap. Oke. Nanti ini ya Kalau bisa menyimak ya. masuk nanti masuk lagi kita kan. Apa itu? Nanti kalau masih bisa masuk nanti masuk lagi kita. Oh bisa. gitu. Oh ini Iya. kita kalau untuk masuk lagi kita hanya satu orang satu Pak Rudi. Karena nanti Iya, takutnya yang lain nggak kebagi ya. Gitu. Iya. Siap. Nanti menyimak berarti ya Pak Menyimak Rudi aja ya. nanti, Siap Pak. kalau gitu. Terima kasih Pak Rudi. Ini makasih jawabannya sama keselannya. Ya, siap. Sehat-sehat Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari Perompat Makassar. Ya, Bang Ruslan sudah ada. udah. Assalamualaikum. Tut. Kenapa? Halo. Ya, ini menyambungkan kayaknya nih. Dari siapa? Dengan Halo. dengan Iya, dengan siapa ini Pak? Oh, Ari. Oh, Bang Ari di Samarinda. Gimana kabar Bang Ari? Baik. Iya, Bang Ari di rumahnya ada ini enggak nih? Apa namanya? Kayak benda-benda atau kain yang punya corak khusus. Motif-motif khusus punya enggak? Apa itu? Kain atau di benda-benda? Gimana nih? Kain. Oke, siap. Berarti di Bang Ari juga punya. Bang ya, Ari. berarti ya di Samarinda ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih ya Bang Ari ya. Oke. Iya, sehat-sehat ya Bang Ari. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita angkat lagi dari Perompat Jakarta ya, Bang Ruslan ya. Ya, silakan, Bang. Halo Perompat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jeng. Iya, dengan Bu Jamila ya. Iya. Jamila. Jadi sekarang nggak asing lagi ya suaranya tahu ya. Oh, iya kalau lagi inget aja. Kan gitu. Buat yang di Makassar Bang Ruslan ya. Ya, betul. Daeng. Ruslan dah. Iya. Iya. Apa kabar Bang Daeng Ruslan? Selamat Baik, siang. baik. Baji-baji. Baji-baji ya. Iya. Kareba Madeceng. Kariba Madeceng. Bugis itu. Bugis ya. Iya. Di Jambi sering tuh ada Bugis, acara Bugis tuh. Oh. Setiap minggu ada. Berarti agak ngerti bahasa Bugis ya? Ada yang ngerti kali di sana. Iya. Kalau sedikit-sedikit ngerti tapi nggak semuanya. Ya, kilas-kilas lah. Iya. Oke, siap. Karena yang nggak bisa mengerti bahasa tuh kan di Angso 2 tuh semua etnis ya. Cuma bahasa Bugis sama bahasa Sunda yang tuh nggak bisa yang itu karena Ini kunaon tuh? Teu bisa. Ini kunaon tuh? Teu bisa. Jam seberahana. kunaon tuh ya di Angso 2. Jam seberaha naon? Iya, ala. Siap, Bu Jamila. Bukan bahasa 2 tuh. Ini apa ya tentang itu ya motif-motif. Iya. Betul. Lain ya. Itulah karena ibu ini kan tinggalnya di kota jadi banyak tuh gambar setiap beton-beton tuh dulu digambarin semua motif-motif batik Jambi ada yang Bang Metimun ada yang buat bergaul
daun apa itu lupa banyak tuh. Ibu juga ada tuh bajunya tuh berapa? 1, 2, 3 tuh. Cuma nggak tahu tuh motif apa gitu loh. Iya nggak Cuman dia apa-apa. dasarnya tebal kalau dipakai panas gitu kan. Apa motifnya banyak jadi motifnya, cuman ibu nggak tahu motifnya yang mana. Cuma yang taunya tuh bunga mentimun sama apa itu ya? Malum lah, ibu kan di kota pendatang lagi bukan orang asli. Jadi belum terlalu mengeksplor ya Bu Jamila ya? Enggak, pokoknya yang penting ada, oh ini Ada. batik Jambi ada yang Tahu gitu ya, seenggaknya tahu ada ya. yang tahu gitu. Nah Siap. itulah pokoknya nanti ibu nyimak aja lah ya dari Betul. narasumbernya ya. Boleh. Ya, Siap. Jojo bagus lah, semoga sehat Ya, selalu. amin. Makassar. Sehat. Ini panas hari ini di Jakarta. Sama Bang, Makassar juga panas. Ya kalau gitu Semoga berarti emang kita sama ya. hati kita nggak panas ya bang ya semuanya ya. Jangan dong. Jojo sama Bang Ruslan selamat siang, sehat selalu, selamat Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jamila di Jambi ya. Bang Ruslan, karena kita udah mau masuk di Suara Budaya Nusantara versi radio visual RRNet, Ya. jadi kita kayak kudu istirahat dulu ya. Nanti Oke. kita nyambung lagi. Jadi buat Abang Po pendengar perempat ya, kita akan interaksi lagi, buka interaksi di menit 45 nanti bersama narasumber kita yang bakal memaparkan tema kita di hari ini. Jadi buat Abang Po pendengar perempat, jangan kemana-mana, tetap demari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Assalamualaikum pemirsa RRNet.
Gimana kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Jo Aditya di Pro 4 FM Jakarta di hari ini di Suara Budaya Nusantara. Buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet, mudah-mudahan pada sehat-sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di Suara Budaya Nusantara seperti biasa dari Pro 4 Jakarta kita bakal ngobrol-ngobrol nih barengan Pro 4 di luar Jakarta ya, dan di hari ini kita bakal ngobrol dengan Pro 4 Makassar. Sudah ada dengan Bang Ruslan. Assalamualaikum Bang Ruslan. Waalaikumsalam, Bang Jo. Iya, ini sekarang kita sudah masuk di radio visual RRNet ya. Kita ngangkat tema apa sih hari ini Bang Ruslan? Ya, kita mengangkat tentang corak ya, warna corak. Dan tentunya ini menarik sekali karena setiap daerah punya warna corak tersendiri. Termasuk di Sulawesi Selatan, ada warna corak tenun, kain, dan lain sebagainya. Termasuk pakaian-pakaian adat. Oke, siap. Baik, kalau gitu bersama narasumber yang akan memaparkan ya bersama dengan Dr. Irfan. MDS ya, dosen jurusan seni rupa dan desain FSD UNM ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan. Waalaikumsalam. Iya. Kabar sehat ya? Iya. Ya, Siap. alhamdulillah. Oke, siap ya kalau gitu. Bang Ruslan, kita mau ngingetin lagi buat pendengar Pro 4 sama pemirsa Renet Abang Po. Nanti di menit 45 kita akan berinteraksi dengan narasumber ya, Bang Ruslan ya. Dan mohon diingat juga buat Abang Po dan juga pemirsa Renet nanti untuk maksimal 2 yang kita bisa angkat ya, tapi kalau misalnya ada waktu kita bisa angkat lagi 1 ya. Terus juga agak dipercepat ya Abang Po pendengar Pro 4 karena ini karena keterbatasan waktu, bukan kita yang bikin ya, karena waktu yang bikin ya. Dan makanya biar mempersingkat waktu, dipersilakan dah kalau gitu Bang Ruslan dan juga Pak Irfan untuk pemaparannya di siang hari ini. Monggo. Oke, terima kasih pendengar Pro 4 di seluruh daerah dimanapun saja berada. Kali ini kita akan memperkenalkan topik kita, yaitu salah satu kearifan lokal, yaitu warna corak dari kain tenun dan lain-lainnya ya. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Irfan MDS, dosen jurusan seni rupa dan desain FSD UNM. Ya, selamat siang Pak Irfan. Ya, selamat siang juga, Bang Ruslan. Ya, mungkin sedikit memberikan gambaran Pak terkait dengan topik kita di siang hari ini. Silakan, Pak Irfan. Oh iya, baik. Terima kasih untuk para penyiar radio di seluruh Indonesia, khususnya di Makassar ya, sudah mendengar ini. Tentu saya sangat senangnya belajar kita dan mendengarkan bersama kita ya, sangat beragam ya, sesuai temanya ya, cuaca budaya Nusantara ya. Saya kira corak ini sebenarnya bersama dengan bias jadi sesuatu ornamen, dan ini selalu hadir dalam berbagai peralatan kita sehari-hari, baik dari rumah ya, kostum ya, sampai ke benda-benda sastra batik bahasa saja. Kalau Jawa mungkin keris ya. Nah, hadir di dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Dan corak ini sudah ada sebenarnya sejak lama ya, baik zaman sejarah ya, masuk feminisme sampai ke masuk Hindu ya, dia masuk Islam lagi, dia masuk Eropa ya, di Belanda, Jepang dan lain-lain. Yang kemudian tentu corak-corak ini juga mengalami operasi ya, ada perubahan sedikit. Ada juga ya yang tetap asli ya, yang dipertahankan walaupun sudah
tidak banyak lagi, tapi itu masih ada. Dan sampai hari ini masih banyak hadir dalam kehidupan kita sehari-hari di berbagai wilayah di Indonesia saya kira ya. Kalau di Makassar sendiri tadi Pak Suwan sampaikan ya, ada salah penuhnya ya, banyak titik-titiknya. Selain itu juga di rumah-rumah tradisional juga banyak rumah Tangkunan Raja, rumah Bang Bugis ya, Bang Makassar, Bang Mandar juga ornamen corak yang merupakan warisan dari para kita. Saya kira itu barangkali. Oke. Ya, Pak Irfan, tadi berkaitan corak yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada kain, mungkin untuk masyarakat kita, utamanya anak-anak muda, seringkali merasa corak ini berat dan tidak cocok untuk keseharian. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara kita untuk membuat corak klasik ini lebih ringan dan relevan? Misalnya dengan pengaplikasiannya di produk-produk yang kita pakai setiap hari, seperti jaket atau sepatu, dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya kira untuk kalangan remaja ini memang punya selera yang berbeda ya. Mungkin karena zamannya beda jadi. Tapi untuk membuat corak-corak itu lebih disenangi remaja ya. Saya kira ada cara ya. Mungkin yang pertama itu dengan inovasi itu modifikasi ya, mengambil bagian-bagian tertentu dari makanan itu untuk diterapkan dalam pakaian misalnya karena tadi bagus ya kain ya, mungkin juga bahan-bahan itu kan baju kos ya, bisa diterapkan di situ, di tote bag ya, tas ya, kemudian bisa stiker, bisa sepatu, dan tentu ornamen tradisional ini bisa di-combine dengan ornamen lain yang menarik bagi rasa muda itu ya, jadi tidak harus tunggal ornamen lokal itu adopsi, tapi bisa disesuaikan ada warnanya juga bisa disesuaikan kan, tidak harus warna asli motifnya, tapi saya disesuaikan dengan selera dan para raja sendiri. Saya kira itu satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat ornamen secara plastik bisa stika ya, tambah di para kita. Oke. Biar kekinian gitu ya, Bang Ruslan ya, Pak Irfan ya, berarti ya. Ya betul. Oke. Mungkin banyak seniman nih atau pengrajin lokal di desa-desa yang karyanya sangat bagus ini Pak Irfan. Tapi mereka sangat kesulitan menjual produk-produk ini ke pasar yang lebih luas. Menurut Pak Irfan sendiri, gimana peran teknologi, misalnya media sosial atau e-commerce untuk bisa membantu mereka? Atau mungkin ada contoh-contoh yang bisa kita tiru gitu. Oke, baik. Saya kira sekarang teknologi ini kita betul-betul menembus batas ya. Artinya dunia global ini menjadi lebih sempit ya, menjadi tersosialisasi. Apa yang posting Indonesia misalnya bisa langsung akses oleh berbagai negara ya, oleh masyarakat seluruh dunia ini. Jadi tentu menjadi media
spesial diberikan oleh para pelajar desa PKN. Tentu harus ada pertimbangan psikologi ya. Mereka harus ada kemauan untuk mendapatkan itu. Selain itu juga kualitas tesnya juga harus diperbaiki ya. Jangan sampai dipastikan kualitasnya tidak disesuaikan dengan standar tertentu karena kalau hanya promosikan itu hanya satu kali dalam dia karena setelah dicoba tidak sesuai itu katanya kualitas berubah ya akhirnya dia tidak sama. Tapi kalau kualitasnya diperbaiki itu bahkan ini akan memungkinkan untuk memuaskan kita ya. Nah, saya kira ada banyak contoh sepertinya yang kisah-kisah sukses dari KN yang hasil pasar ekspor melalui bahan aplikasi teknologi ya. Di Jawa itu banyak KN ekspor seperti ada sepeda haji ya, sepeda bambu itu bisa jual pasar ekspor memanfaatkan apa namanya e-commerce. Saya kira sekarang e-commerce sendiri banyak sekali jenis-jenisnya ya, dari jalan para UMKM kita pribadi dari saya itu platform salah satunya. Dan tentu juga maksudnya kalau ada yang terpersepsi pemerintah ya tapi yang UMKM ini bisa memanfaatkan teknologi tersebut ya. Karena biasanya kalau pemajang ini ya diharapkan sulit ya, dia mindset tradisional ya. Dia tidak pikir untuk bagaimana membuat usahanya menjelaskan yang penting kita cukup penghasilan hari ini beberapa bulan ke depan dia sudah merasa bahagia. Jadi ini memang perlu kita Ya, Jadi perlu kolaborasi ya intinya ya. Apa namanya Pak Irfan ya dan juga Bang Ruslan ya di era digital seperti sekarang ya antara pelaku UMKM terus juga organisasi UMKM untuk sama-sama mendigital di saat ini ya. iya. Oke, Oke, mungkin kita terima penelpon, Bang Jo. boleh. Iya. Dari Makassar 1 nanti saya akan buka WhatsApp dari sini. Ada pesan masuk yang sudah masuk dari Mama Linda Idris. Dari Makassar dulu. Ya, Bang Ruslan. kami masih menunggu untuk pendengar yang mau bergabung di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabipun. Iya. Dengan siapa? Siapa pun dengan siapa ini? Dengan Edo di Wander Lampung. Iya. Warga Lampung ya. Kayak seakan-akan kita Jakarta, gimana Jakarta panas? Panas, panas mentereng nih siang hari ini, Bang Edo. Bang Jo serasa hari ini kita siaran di Lampung aja ya. Dari tadi Lampung. Tadi kan apa masalah corak ya? Corak, Iya. betul. Kita di Lampung juga ada merah itu melakukan keberanian, keagungan. Melakukan kehiasan untuk tingkat adat. Nah yang saya tanyakan Bang Ruslan sama narasumber Pak Irfan, apakah kalau ketua adat ada acara di sana, apakah corak berwarna itu dipakai semua atau itu terpilih tertentu aja gitu? Begitu aja. Bang Ruslan sama Bang Jojo, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Bipun. Waalaikumsalam, ya ampun, Bang Edo di Lampung. Oke. Tadi mungkin sudah dicatat ya sama Pak Irfan ya. Soalnya cepet banget ya. Mungkin ini biar mempersingkat waktu ya. Ini ada WhatsApp dari Mama Linda Idris nih, Bang
Ruslan dari WhatsApp Pro 4 Jakarta yang Iya, kita baca. Ini ada titik pertanyaan Bang Jojo, siap dari corak klasik ke inovasi desain. Apa tujuannya nih? Kalau dari Mama Linda Idris, terus apakah karena perkembangan zaman yang makin modern atau seperti apa? Katanya gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bang Jojo dan juga Bang Ruslan yang ada di Makassar. Siap. oh, Oke, siap. Silakan boleh dirapel pertanyaannya. berarti kita terima lagi Makassar Ini atau jawab dulu, dijawab? Oh ya, nanti satu lagi kita angkat. kan Pak Irfan. Monggo silakan Pak Irfan. Oke, yang jawab yang di WhatsApp dulu ya. Iya, Ya. boleh. Mengenai apa corak klasik pas desain dilakukan. Saya kira ada bahasa saya ya. Jadi apa namanya ya, penyebab sehingga ini tidak penting. Saya kira yang pertama adalah pelestarian upaya pelestarian baik daerah kita yang pernah ditinggalkan para kita. Ini kalau kita lestarikan kan juga bisa menjadi identitas. Kemudian yang kedua tentunya ini kita melakukan inovasi ini bisa memungkinkan pada produk ya bisa dari ekonomis ya sekaligus tentu juga menimbulkan kecacaan bagi penggunanya ya di masyarakat terhadap terhadap daerah kita ya. Karena biasanya kalau namanya itu semakin banyak yang akan terus menjadi bagus ya semakin laris dan jati diri juga semakin berkembang. Ya, saya kira salah satu road kain ya betul-betul sudah menyebar area batik ya. Batik Itu ya awalnya dari jauh menyebar di seluruh daerah saat ini menggunakan itu ya mengembangkan cocok-cocokannya masing-masing untuk diterapkan di batik. Saya kira ini contoh baik di batik ini. Saya kira masih banyak yang lainnya yang saya kembangkan saya bisa akan mungkin orang ini bisa menjadi identitas terus dipertahankan disebarluaskan pada masyarakat global ya. Saya kira ada. Iya. Kalau untuk pertanyaannya Bang Edo dari Lampung. Iya, tadi tidak terlalu jelas ya, sepertinya mengenai warna ya. Iya. Apakah warna-warna yang sudah paten di sana semuanya dipakai gitu, atau mungkin ada beberapa yang diubah seperti itu? Iya, sebenarnya kalau hampir sama di pasar ya. Baju bodo itu ada warna-warna, ada hijau, ada merah, ada kuning juga ya, ada hitam. Nah ini biasanya punya nama sendiri. Kalau sesuai pakai itu kan warna hijau itu untuk pesawat biasanya digunakan pesawat. Kalau warna ungu itu janda ya. Kalau hitam itu orang tua. Warna merah itu untuk maju ada jauh. Jadi itu secara pakai ya. Tapi dalam penggunaan saat ini saya kira sudah cocok ya. Remaja juga mungkin sudah memfungsikan antara daerah hijau ya. Oh gitu. Berarti bisa dikombinasi gitu ya Pak Irfan ya? Iya kalau untuk saat ini saya kira boleh saja. Tapi kan kalau misalnya nih Ayah sendiri kan ini Betawi ke Batak-Batakan ya.
Karena udah tinggal di sono di daerah Batak itu 4 tahun. Jadi kalau di sana kan ada ulos gitu kan ada warna-warna Ulos, khusus iya, kan. ulos. Nah, katakanlah ulos yang untuk kematian ada, untuk hari gembira kegembiraan itu ada. Nah, kalau di Makassar warna-warna itu sesuai mirip sama di teman-teman di Batak nggak tuh? Ada khusus-khususnya gitu. Eh, kalau di Naja itu mungkin ada ya. Kalau ada kematian itu kan biasa di ada hitam ya. Sama di ini juga ya acara Rambang Solo itu biasa dimakan ya. Oh, oke. Tapi kalau di pakai adat itu biasanya cenderung pada stratifikasi sosialnya pengguna misalkan kategorinya. Jadi mungkin kalau di Batak itu ya memang berbeda dikit, tapi tentu mungkin faktor geografis juga ya. Oke. Bisa kira virus itu luar biasa. Dari apa cara minumnya itu ini ya sosial. Iya. Karena butuh waktu yang lama juga tuh kalau nenen ulos. Iya, betul. Hanya juga itu. Iya, betul. Jadi ya kurang lebih ada yang sama ya di daerah Toraja ya, Pak Irfan ya. Jadi ada warna khusus atau juga motif khusus untuk hari-hari khusus seperti itu ya. Siap dah kalau gitu. Bang Rusal ini masih ada waktu, kita bisa terima satu telepon lagi di kayaknya. Oke. Kita terima dari sini, Bang. Boleh? Oke. Assalamualaikum. Ya, terputus. Oke, kita terima dari Jakarta ya. Oke. Halo Perompat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terinda. Silakan. Gitu. Telepon ke Makassar, mungkin nggak ada suara mungkin ya, karena nggak direspon. Siap, silakan Terinda langsung. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ruslan. Ya, waalaikumsalam. Dari Teteh Dinda di Bogor nih, Bang Ruslan. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Ruslan juga baik ya? Iya, alhamdulillah baik. Baji-baji. Iya. Baji-baji mie atau baji-baji ki. Baji-baji mie. Baji-baji ji. Oh, baji-baji mie. Ji. Terinda punten, boleh dipercepat ini kita. Bapak, inilah masalahnya. Kalau untuk penelpon ini selalu dipercepat begitu, padahal waktu sebetulnya banyak ini. Oke, Bapak narasumber, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Irfan ya. Ya, selamat siang Pak Irfan. Semoga baji-baji ya Bapak. Pertanyaannya, Kak, batik itu kan sepengetahuan saya nih, mungkin salah, identik dengan orang Jawa ya, suku Jawa begitu ya, di Jawa, batik itu Jawa. Nah, sepengetahuan Pak Irfan, untuk di Makassar itu pengrajin dari batik Makassar itu apakah ada juga orang Jawa? Mungkin ada sebagian begitu. Nah, untuk promosi batik Makassar ini, karena terus terang saya belum pernah lihat batik Makassar. Itu promosinya sudah sampai di mana sampai saat ini? Tanggapan Pak Irfan, Bang Ruslan dan Jojo dilanjut. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda sebagai penelpon terakhir ya. Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih Jojo. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Dinda, terima kasih mengenai apakah batik itu identik dengan Jawa ya. Kemudian bagaimana di Makassar sendiri ada perajin batik ya. Memang untuk produksi batik ini setahu saya di Sulawesi itu belum ada. Ya, kecuali di balai-balai besar, di kampus khusus negeri Makassar itu di lain studio yang batik ada ya tentang persilakan. Tapi kalau di masyarakat pengrajin itu belum ada yang posisi ya. Jadi kalau
batik-batik corak-corak kasar itu biasanya dikembangkan oleh desain-desain anak-anak muda ya. Jadi dia mengembangkan desainnya, motifnya berdasarkan kebutuhan dari daerah-daerah usaha ya. Ada Pemda. Jadi beberapa mahasiswa saya dulu mengerjakan ya. Dia mendesain motifnya, lalu itu dipesan Jawa memang. Jadi diproduksi di Solo atau Jogja, di Klaten itu. Lalu nanti dikirim ke Makassar untuk disampaikan ke pemesannya ya atau konsumennya. Biasanya itu biasanya dalam banyak ya, biasanya ribuan itu. Sehingga memang kalau di Makassar pengrajin batik itu yang ekosistemnya mulai diproduksi dari desainnya sampai lainnya dan teknik lilingnya itu belum ada. Oh, belum ada. Jadi baru pada desainernya banyak. Dan itu sudah dikembangkan yang motif lokal khusus kebutuhan daerah ya. Motif ini sih ya diterapkan. Ya ada juga ada utara adanya kompon. Oke. Saya kira utara juga komponen di distilasi dijadikan sebagai motif batik itu sudah ya. Tapi untuk motifnya sendiri yang memproduksi sampai akhir itu ada. Itu kebanyakan musisi Jawa. Oke, siap. Berarti sudah aja, tapi dari desainernya sendiri ya, Pak Irfan ya. Siap dah kalau gitu. Bang Ruslan, Pak Irfan, karena kita udah mepet juga nih ya, boleh untuk closing statement-nya nih terkait tema kita di hari ini. Ya, silakan Pak Irfan. Oke. Baik. Untuk closing statement-nya, saya kira untuk corak lokal kita ya, baik di pasar dan seluruh masyarakat kita yang masing-masing punya kekayaan corak maupun ornamen dan hias. Tentu ini harus kita rawat bersama ya, cara memakai, mendukung perajin ya, atau sekedar menceritakan kembali pada anak-anak kita. Kita sudah menyiapkan warisan budaya ya untuk generasi mendatang. Dan saya kira kalau bukan kita menjaga ya salah lagi ya. Mari kita jaga bersama, mewarnai Nusantara, corak-corak lokal kita. Salam budaya yang berkuasa. Ya, berarti ini tugas kita juga ya untuk menjaga ini ya, corak-corak kita yang berbeda-beda ini supaya tetap ya bisa sampai nanti anak cucu kita ya, Bang Ruslan, Pak Irfan ya. Karena kan setiap daerah beda-beda. Di Makassar seperti apa, tadi kayak saya ceritain di Batak juga seperti apa, di Jakarta ya ondel-ondel ataupun gigi balang ataupun warna khasnya kuning hijau pun juga kudu kita jaga ya. Sekali lagi terima kasih buat Bang Ruslan, Pak Irfan di siang hari ini pemaparannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini di siang hari ini bisa menjadi pengingat kita ya buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa Rednet untuk tetap menjaga apa yang menjadi budaya kita. Siap. Pak Irfan, sekali lagi terima kasih. Bang Ruslan. Ya, sama-sama Bang Jo. Kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Irfan, Bang Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jo. Iya.